Pada zaman dahulu, banyak sekali orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dan ragu-ragu dari mana datangnya Al-Quran itu. Namun di zaman sekarang ini juga banyak sekali orang-orang yang ragu-ragu. Namun ragu bukan dari mana datangnya Al-Quran tersebut, namun ragu dan ada dalam keraguan selalu di dalam melaksanakan. Seperti ragu, apa benar janji-janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini? Apa benar kalau kita melaksanakan Al-Quran ini nanti akan seperti ini? Jadi keraguan di zaman sekarang ini adalah keraguan masalah isi-isi kandungannya. Sedangkan keraguan di zaman dahulu adalah ragu-ragu dari mana datangnya Al-Quran tersebut. Banyak sekali manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jangankan beriman kepada Al-Quran, kepada Allah Ta'ala saja banyak yang tidak beriman. Hal ini dikarenakan dalam beragama ini kita salah start, yaitu kita memulai agama tidak diawali dengan mengenal Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Awwaluddin ma'rifatullah." Awal beragama adalah mengenal Allah. Dan juga banyak sekali orang-orang yang tidak beriman dikarenakan hawa nafsunya yang selalu diikutin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kenapa hal ini berangsur-angsur? Agar Nabi Muhammad SAW bisa membacakannya dengan perlahan-lahan. Karena cara Allah Ta'ala mengajar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah langsung praktek dalam kehidupan sehari-hari. Langsung praktek dengan ayat-ayat tersebut. Setelah adanya permasalahan yang timbul di antara Nabi dan para sahabat, barulah wahyu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi untuk mensikapi masalah tersebut. Sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang ada di langit dan di bumi yang keluar dari pantauan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, apabila kita ingin selamat, maka jadikan Al-Quran sebagai imam. Sesungguhnya Al-Quran itu berada di dalam dada ulama, bukan di dalam akal, bukan di dalam Al-Quran tidak berada di dalam akal, dan juga bukan di dalam pikiran. Yang dinamakan ulama di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang dengan ilmunya membuat mereka bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ulama di sisi Allah Ta'ala. Karena siapapun orangnya, apabila dengan ilmu yang dia miliki bisa mengantarkan dia, membuat dirinya semakin bertambah takut kepada Allah Ta'ala, maka dia termasuk ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila seseorang memiliki ilmu yang banyak, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, namun tidak membuat dirinya bertambah takut kepada Allah Azza wa Jal, maka dia bukan termasuk ulama di sisi Allah. Walaupun di mata manusia dia disebut sebagai ustadz, sebagai ulama, tapi apabila dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak diakui oleh Allah Ta'ala sebagai ulama di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran pasti akan terjadi. Dan kita akan mengetahuinya setelah beberapa waktu lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Ta'ala.
Jika kita ingin mengetahui bagaimana cara membalas kebaikan Allah Ta'ala, maka fahami dan jalankan isi-isi Al-Quran. Dan di dalam melaksanakan isi-isi tersebut, persembahkanlah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia itu di dalam keadaan musibah akhirat merugi, itu kecuali orang-orang yang beriman. Bahwa manusia dalam keadaan musibah akhirat merugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan senantiasa nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Oleh karena itu, kita ini hidup harus mengutamakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apabila tidak demikian, maka akan menjadi musibah di akhir nanti. Dalam kita mengenal Allah Ta'ala ada dua cara. Ada yang mengenal diri sendiri dulu, baru mengenal Allah. Ada juga yang mengenal Allah terlebih dahulu, baru mengenal diri sendiri. Akan tetapi kedua jalan ini sama saja, yang penting adalah tujuannya, yaitu agar manusia menjadi tahu diri bahwa dirinya adalah hamba yang tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan apa-apa, sedangkan Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Kemudian ketika kita sudah faham dengan Al-Quran, tetapi setelah itu kita ingkari, maka diri kita pasti akan celaka. Apabila kebenaran Al-Quran telah sampai kepada kita, dan karena kita mengikuti hawa nafsu, sehingga kita mengingkari kebenaran tersebut, maka kita masuk orang-orang yang celaka. Sebab di dalam Al-Quran sedikit pun tidak ada kebatilan. Di dalam Al-Quran sedikit pun tidak ada kebatilan. Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang di dalam hatinya masih ada kotoran, belum beriman, maka Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ingat, Al-Quran tidak akan masuk ke dalam dada hati orang-orang yang ada kotoran di dalamnya. Bagi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, maka mereka dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang meremehkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menunjukkan kita kepada kehidupan yang bahagia. Apakah kita menganggap remeh Al-Quran ini sehingga kita tidak mau membacanya? Padahal inilah yang mengajak kita kepada kebahagiaan yang abadi. Bila kita tidak mau mengikuti Al-Quran, berarti kita telah memilih jalan fasik yang menuntun kita kepada kehidupan yang sengsara. Al-Quran ini adalah pembeda. Pembeda berarti kita telah memilih jalan fasik yang menuntun kita kepada kehidupan yang sengsara.